Nah, halal bihalal ini memang adalah acara reuni tahunan lah kita sebagai orang-orang iklan berkumpul di sini. Dan selain kita reuni, sebenarnya ada juga pembahasan-pembahasan yang biasanya kita lakukan sesuai dengan apa yang kondisi, apa yang terjadi di saat ini gitu. Tema kita malam ini Years of Living Dangerously Optimistic. Mungkin kalau yang muda-muda saya coba tanya Wisnu deh ya, salah satu yang muda. Tahu nggak Years of Living Dangerously itu dari mana? Oke. Ada yang ketawa, jadi yang ketawa itu tahu gitu. Jadi ini inspirasi dari film. Jadi dulu ada film The Year of Living Dangerously. Film buatan Australia, Mel Gibson yang main. Sama Sigourney Weaver. Itu muncul tahun 82. Jadi yang tahu ketahuan lah generasinya gitu. Tahun 82 film itu tentang Indonesia. Jadi tentang suasana Indonesia menjelang G30 PKI 1965. Jadi film ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah buku, judulnya sama, The Years of Living Dangerously, terbit tahun 78. Yang menarik, buku ini sebenarnya terinspirasi dari pidato Soekarno di tahun 1964. Jadi pidato kemerdekaan Indonesia ke-19, 1964, Presiden kita memberikan judul pidatonya adalah Tahun Vivere Pericoloso. Itu tafib istilahnya. Yoga langsung sebagai aktivis. Jadi Years of Living Dangerously menurut Presiden kita itu adalah satu attitude di mana kita harus bisa berani menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan kalau mau ditarik jauh lagi katanya itu dari Vivere Pericolosamente dari Benito Mussolini dan dari Friedrich Nietzsche. Jadi itu ada filosofi dari Friedrich Nietzsche yang mengangkat bahwa how one to become one, bagaimana orang menjadi orang itu harus berani keluar dari comfort zone, terus berani menghadapi tantangan. Makanya pidato Presiden Soekarno di tahun 64 itu adalah ever onward, never retreat, vivere pericoloso. Gitu. Nah, ini sebenarnya kita lihat sangat relevan dengan kondisi sekarang. Tahun depan ada pilpres, kita nggak tahu pilpres bakal kayak gimana. Dan juga ada perubahan-perubahan besar. AI, teknologi itu juga sesuatu yang sangat berubah dan anak-anak muda kita juga mengalami perubahan yang sangat drastis gitu. Nah, mengangkat tema inilah akhirnya kita malam ini kita undang dua pembicara yang sangat ahli di bidang itu. Pertama Mas Irjan, co-founder dan CEO dari Kata AI. Jadi Mas Irjan akan menjelaskan tentang AI, Artificial Intelligence, dan juga Dr. Muhammad Faisal. Jadi Mas Muhammad Faisal ini dari Youth Lab Indonesia, dia ahlinya tentang generasi muda, jadi mengangkat tentang politik, iklan, dan anak muda gitu. Jadi semoga reuni kita bareng ini kita juga bisa makin siap, kita mendapat belajar banyak dan makin siap menghadapi vivere pericoloso. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara silaturahmi, menjaga supaya kita bisa tetap saling kenal. Dan kalau misalnya kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal itu artinya adalah maaf memaafkan setelah sebulan berpuasa. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya dan juga saya mohon maaf dari sekarang kalau nanti ada joke saya yang kurang lucu atau momen yang agak sedikit krik-krik. Namanya juga usaha menghibur supaya bapak-bapak lupa kalau lagi lapar atau juga ya tepuk tangannya. bisa
nahan diri kalau ada temennya di luar yang ngajakin ngerokok. Oke, seperti yang semua bapak-bapak dan ibu sudah lihat dan tadi sudah dibahas oleh ketua kita, tema tahun ini adalah The Year of Living Dangerously Optimistic. Tapi mungkin saya akan membahas sedikit berbeda angle-nya dari Pak Elwin yang selalu sangat profound. Siapa bapak-bapak dan ibu di sini yang udah bosen sebenarnya diajak untuk optimis? Nggak ada. Wow, tepuk tangan, luar biasa endurance-nya. Dari tahun 2020 loh, kita apa-apa diajak optimis. Tapi namanya memang ya, manusia dan hidup tentunya kita harus selalu punya semangat optimisme. Dan menurut saya, years of living dangerously optimist itu sangat cocok. Karena selama ini kita diajak melihat optimisme dari facet kita harus bertahan. Ini kita tahu bahwa tadi yang dibilang ada perubahan besar, jadi saatnya adalah untuk kita lebih gaspol dan anak iklan gitu ya. Kita senang kalau ada yang nyerempet-nyerempet bahaya. Mata jadi lebih berbinar gitu kan, terus jadi lebih pengen tahu apa ini bahayanya. Jadi alhamdulillah banyak yang hadir malam hari ini. Kemarin di koran Kompas halaman pertama, seorang tokoh besar nasional menulis artikel yang judulnya adalah Optimisme Hati-Hati, Cautious Optimism. Dan pada saat saya baca, saya senang banget karena kok cocok banget gitu temanya sama tema halal bihalal kita. Cocok banget bertolak belakangnya. Lagi-lagi sebagai anak iklan tugas kita adalah selalu untuk mencoba membuka perspektif lain dalam suatu hal. Jadi berbeda itu adalah rohnya kita. Apalagi tugas kita ini adalah transformasi. Dan untuk bertransformasi kita perlu ambil resiko. Jadi bahaya itu adalah sesuatu yang menjadi teman kita. Karena kalau misalnya kita nggak berani ambil resiko, ya dan jangan harap perubahan besar. Nah Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita juga adrenaline junkie gitu kan ya. Makanya danger is something that is close with us. Dan kita hari ini akan mencoba membuka wawasan kita supaya we can turn that adrenaline into something that is much more beneficial to the future of our industry. Melalui dua topik yang akan dibahas pada malam hari ini. Pertama, the danger of AI. Udah banyak banget deh pokoknya yang ngebahas bahwa AI is a threat. Dimulai dari the ethical consequences, atau juga data privacy, deepfake, banyak banget. Apalagi yang directly hit our industry. Ada berapa banyak pertanyaan, kita masih perlu visualizer nggak sih? Masih perlu artikel nggak sih? Klien kita udah bisa bikin Midjourney sendiri. Dan tentunya itu pertanyaan besar, will our value as an agency juga downgraded? Gitu ya, jadi kita akan banyak bertanya dan memahami lebih dalam lagi mengenai AI. Karena honestly bagi saya sangat-sangat optimis. I'm very excited and I embrace AI. Jadi kita akan tanya banyak sekali nanti ke Mas Irzan. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai iklan dan anak muda. We live in a universe where we only want to hear what we choose, what pleases us, and what comfort us. Makanya ada banyak sekali polarisasi, adanya radikalisasi, terlebih saat dekat-dekat pilpres, kampanye pemilu. Kita udah ngerasain banget apa yang terjadi di periode yang sebelumnya. Nah, tentunya yang namanya filter bubble, yang namanya echo chamber semakin kritis mendekati masa-masa kampanye. Dan knowing that anak muda itu constitute of 57% dari total pemilih. Jadi penting banget bagi kita untuk paham universe-nya mereka itu seperti apa sih? Because we share a different bubble with them. Dan kalau ngomongin echo chamber, mungkin bagi mereka chamber, kita ember. Enggak lucu ya. Terima kasih atas tepuk tangannya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan panggilkan narasumber kita. Yang pertama, saya akan panggilkan Mas Irzan Raditya. Tapi sebelum saya ke atas panggung, saya bacakan dulu sedikit bionya ya. He's an entrepreneur, technology enthusiast, and AI visionary. He graduated from the HTW Berlin, Germany with a degree in computer science.
Before starting his own venture, he worked in various European tech companies such as Zalando, Rocket Internet, and Takeaway.com. Now, Mas Irzan's first foray into entrepreneurship began in 2015 with his startup, Yes Boss. And despite the initial success, Yes Boss pivoted in 2016 to become Kata.ai or Kata AI. Apapun yang enak itunya ya, disebutnya ya. A leading AI-powered chatbot platform in Indonesia. And they have partnered with over 200 prominent enterprise customers to create tailored AI-powered chatbots, fostering more personalized interactions with customer. Irzan is also a respected speaker and thought leader in AI, NLP, and the Indonesian tech system. Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan Mas Irzan Raditya untuk bergabung di atas panggung. Berikutnya, pembicara kita yang kedua, Mas Muhammad Faisal. Lagi-lagi saya bacakan dulu short bio-nya sebelum memanggil beliau ke atas panggung. Beliau adalah pendiri Youth Laboratory Indonesia, biro riset pertama di Indonesia yang mendedikasikan diri pada studi perilaku dan budaya anak muda Indonesia. Kita-kita ya. Mendapatkan gelar doktoralnya di tahun 2015 pada bidang psikologi sosial politik. Beliau pernah menjabat sebagai Head of Asia di Youth Research Partner, sebuah jaringan peneliti kepemudaan global yang terdiri dari 20 anggota dari berbagai negara. Saat ini Mas Faisal aktif melakukan penelusuran etnografis terhadap kehidupan anak muda dengan melakukan perjalanan keliling Indonesia yang dimulai sejak tahun 2009. Seru banget Mas, udah ke pelosok mana aja? Nanti cerita ya. Beliau telah menerbitkan 3 buku bertemakan generasi, yaitu Generasi V, Generasi Milenial Pengubah Indonesia, 1. Generasi Kembali ke Akar, Upaya Generasi Muda Meneruskan Imajinasi Indonesia, 2. Dan Pasar dan Karir Kembali ke Akar, Rekonstruksi Dunia Kerja di Tangan Generasi Muda, 3. Dan juga buku saku Psikologi Politik. Bapak-bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Mas Muhammad Faisal. Terima kasih. Apa kabar Bapak-bapak? Baik. Mungkin boleh dicoba dulu mikrofonnya, apakah? Ya, Alhamdulillah. Bagaimana pendapatnya mengenai tema halal bihalal ini? The years of living dangerously optimistic. Karena definitely kita punya sudut pandang yang jauh sangat berbeda, satu sama yang lain, beda generasi, beda referensi. Bagaimana menurut Mas Irzan dan Mas Faisal? Ya, thank you Mbak Devi. Selamat malam semuanya. Kalau Mas Irzan, terima kasih atas undangannya. Glad to be here. Semoga bisa berbagi nanti pandangan saya. Answering your question Mbak Devi ya. Ini menarik sih karena when it comes to technology ya, mungkin aku dari perspektif teknologi, it's always a double-edged sword, ya kan. Itu bisa jadi satu tool, but at the same time it could be a threat gitu ya. Nah mungkin nanti saya akan berbagi bagaimana kita melihat dari 2 sudut pandang itu dan bagaimana itu mengimpact our daily lives lah. And our business juga. Tentunya, gak sabar banget kita untuk belajar. Bagaimana menurut Mas Faisal? Iya, kalau saya sih sebetulnya kemarin diundang Koko Elwin ya, nggak dikasih tahu temanya, pokoknya datang aja Sal, terus ngomonginnya kira-kira ini gitu. Tapi menarik karena tadi saya tanya ke Irzan juga, pernah nonton nggak filmnya gitu? Belum, nggak tahu gitu. Udah ada gap generasi nih, oh itu yang Mel Gibsonnya jadi wartawan gitu. Gitulah, jadi akan menarik sih. Jadi gap generasi itu memang yang akan dibahas oleh Mas Faisal ya. Oke Bapak Ibu, mungkin kita mulai aja dengan pemaparan yang pertama. Ya selamat malam semua. Jadi terjadi tag team nih seperti di WCW. Saya senang sih sebetulnya hadir di sini jadi reuni, banyak ketemu teman dan guru juga. Tadi pertama ketemu Pak Daniel Rembert tuh. Terus istilahnya Yeager-Yeagernya dunia periklanan ya. Tapi kalau istilah politik Korea-Korea ya sekarang kan, istilahnya Korea-Korea. Oke, ini sesuai requestnya Koko Elwin nih, bicara politik ya, politik Gen Z dan advertising nih. 3 dunia nih saya harus rangkum dalam 15 menit, tapi kita cobalah. In dangerous time like. Ini saya ambil gambar tokoh Ellie ya, jadi waktu COVID tuh saya nyelesain 2 game PlayStation. 1 Red Dead Redemption nih. Nah kalau mukanya bengong nih berarti ketahuan nih nggak main nih.
Ya, yang kedua itu Last of Us kedua. Jadi kalau tahu Last of Us itu kisahnya tentang distopia dunia kena virus jamur, terus semua berubah menjadi zombie. Jadi yang tersisa itu orang-orangnya desperate, game yang sangat kelam sekali, gelap, dark, violent. Dan saya main sama anak saya waktu itu masih SD sebetulnya. Iya, tapi somehow ketika bulan lalu ya kalau tidak salah, itu kan keluar jadi mini seri ya Last of Us. Saya kaget juga, jarang ada video game itu yang berhasil sukses ya, diterjemahkan menjadi film. Ternyata ngehits dan banyak yang suka, termasuk anak-anak muda. Jadi membuat saya berpikir juga ya, kalau kita ngeliat Netflix itu mungkin 80% dari film itu temanya distopia ya. Iya, masa depan yang suram gitu, pesimistik, dark gitu, grim. Jadi sebetulnya dangerous time itu adalah era ketika kita sulit melihat secercah harapan tuh masa depan itu seperti apa. Oke, boleh. Enggak ya, saya bisa langsung ya. Oke. Nah ada pepatah dari seorang penulis ya, mengatakan bahwa wise people say nothing in dangerous time. Wise people tapi ya. Kenapa kalau dalam situasi krisis nih kayak sekarang, semua orang pengen bicara gitu. Semua pengen didengar pendapatnya. Jadi kalau wise people tuh cenderung, gue gak akan ngomong deh kali ini. Jadi sebetulnya momen-momen seperti sekarang ini, dangerous time, climate change, perang, apalagi itu. Krisis ekonomi finansial katanya Juni ini Amerika akan menjadi penentu juga. Apakah akan terjadi financial crisis atau tidak. Konon katanya mau ada transisi currency dunia bergeser. Gitu. Ada AI juga. Gitu. Jadi kalau ada yang dulu baca komik V for Vendetta, saya lihat lagi nih, ada yang bereaksi nggak? Sempat dibuat film kok sama Wachowski Brothers tuh, yang main Natalie Portman. Tokoh V for Vendetta itu cuma pakai simbol V-nya aja. V for victory, V for revolution itu. Dia tidak banyak bicara. Dia cuma bikin mural aja tuh. Ceritanya sebenarnya tokohnya anak remaja yang suka ini aja, baca buku kiri, terus browsing gitu. Tapi dia bisa memahami zaman, bahwa ini zaman bahaya nih. Kalau kita nggak mencapai satu kesadaran, maka kita akan terpuruk. Gitu. Jadi dia berusaha membuat revolusi hanya dengan simbol V-nya itu. Nah kita hidup di era apa? Ini eranya Mas Irzan yang nanti bicara ya. Era percepatan teknologi eksponensial. Ini grafiknya, ini sebetulnya grafik yang jadi acuan semua ahli teknologi. Grafiknya itu dibuat sama Gordon Moore, baru meninggal bulan lalu, tahun 70. Jadi peristiwa sekarang diprediksi dia dari tahun 70-an. Bahwa teknologi itu akan grafiknya seperti ini, percepatannya eksponensial. Jadi kayak kemarin aja keluar ChatGPT dalam hitungan hari bermunculan berbagai startup itu semuanya sama, AI bisa ini, AI bisa itu dan sebagainya. Nanti berikutnya teknologi secara fisik juga akan sama. Dalam hitungan hari, hitungan minggu akan ada teknologi baru. Kita hidup di era itu. Nah, era sekarang juga yang menarik adalah era di mana dunia lebih mendengarkan anak muda daripada orang tua. Zaman saya kalau weekend pergi makan bersama keluarga itu, yang nentuin ayah saya, titik. Anak nggak punya suara untuk nentuin makan di mana ya. Kalau sekarang saya yakin nih bahwa bapak semua terutama di sini, yang nentuin anaknya pasti kan ya. Iya. Dan bukan hanya makan di mana, handphone di meja ini juga pasti kan saran anaknya ya. Juga laptop di tas masing-masing. Iya. Karena kita hidup di era youth centered society, di mana anak muda lebih didengarkan dari orang tua atau orang dewasa. Itu yang menarik, termasuk aktivis. Aktivisme sekarang yang usia 14 tahun Greta, walaupun sekarang udah masuk usia 18 kayaknya.
Salah pencet. Nah, ini kan tentu kayaknya semua udah tahu ya bahwa kita masuk era bonus demografi. Kemarin saya baru mengisi di Kompas Institute, dapat bocoran dari seorang wartawan yang bagian politik ya, bahwa dari KPU baru keluar nih jumlah pemilih. Nah, pengen tahu nggak? Jadi kalau Gen Z sama milenial itu 56% pemilih, 56%. Kalau ditambah Gen X, 78%. Ya, jadi fix ini pemilu ini dimenangkan oleh generasi muda. Dan kemarin di Thailand ya, yang menang apa? Partai anak muda, Move Forward. Jadi harusnya kita terinspirasi juga apa yang terjadi di Thailand itu untuk bisa kejadian juga di Indonesia sebetulnya. Tapi sebetulnya bonus demografi ini menarik kalau kita telisik dari sisi secara global itu dunia makin muda apa makin tua. Jadi garis Asia itu yang kuning ya. Dunia itu Eropa tuh di atas. Jadi Eropa tuh menua. Amerika itu menua. Mereka tidak beranak pinak lagi. Jadi rata-rata usia 60 tahun ke atas. Sampai kapan? Sampai 2050. Jadi semua menua. Yang muda siapa? Indonesia, ini di Asia. Afrika, maka semua investasi semua larinya ke Afrika tuh. Teknologi pertanian, ada Silicon Valley juga di Afrika sekarang. Tapi ya tentunya sampai tahun 2050 Tom Cruise akan tetap punya six pack kayaknya. Ini Top Gun Maverick masih aja, bagus aja badannya. Nyebelin. Nah, bonus demografi yang jarang diceritakan tentang bonus demografi ya. Bahwa bonus demografi itu bagi para ahli politik itu adalah momen paling berbahaya bagi sebuah negara. Nah, jadi kalau baca bukunya Jack Goldstone ya, judulnya The Encyclopedia of Revolution, udah semua revolusi dipelajari sama dia. Kata Jack Goldstone kalau masalah pangan, kelaparan, masyarakat tuh masih bisa tuh, nahan lapar tuh bisa kata dia. Tapi yang paling tidak bisa itu yang membuat orang bisa marah revolusi itu kalau dia nggak ada kerjaan. Nah ternyata Arab Spring ini menurut beberapa riset terakhir itu ada korelasi yang sangat kuat dengan bonus demografi di Timur Tengah. Jadi ini pecah perang di Timur Tengah itu salah satu faktor utamanya adalah anak mudanya kebanyakan. Karena anak mudanya banyak, lapangan pekerjaannya sedikit, tidak ada energi yang tersalurkan, pecah nih kejadian. Ini yang disebut sebagai petaka demografi. Saat ini juga ini dangerous time, benar. Lalu, nah ini nanti mungkin dibahas lebih detail ya tentang AI ya. Permasalahan realitas. Sekarang susah tuh kita membedakan realitas, apa yang real, apa yang tidak gitu. Kadang sekarang saya kok dapat, ini apa ini bener nggak ya gitu. Gambar ini atau tiba-tiba Pak Jokowi nyanyi gitu kan. Ada lagu baru dari Drake ternyata bukan gitu. Jadi ini saya ngambil dari sebuah buku The Hype Machine judulnya. How Social Media Disrupt Our Election. Jadi kalau di grafik sebelah kanan itu yang gambar abu-abu terang itu adalah fakta. Ya. Jadi terus yang gelap itu adalah hoax, yang abu-abu agak terang itu campur baur fakta dan hoax. Jadi dalam berbagai isu global ternyata yang paling banyak tersebar itu apa yang udah campur baur. Jadi kita hidup di campur baur fakta dan fiksi saat ini. Nah dengan adanya AI sebetulnya, kemarin saya dengar tuh waktu Jody kalau nggak salah yang cerita. Udah ada tuh yang orang bisa penipuan ya, pakai suara anaknya. Pakai AI kan bisa diekstrak suaranya. Ya aku lagi di rumah sakit tolong kirim transfer gitu. Oh, dulu kan masih ketahuan gitu, sekarang suara anaknya persis. Nah apalagi kita mau masuk ke era pemilu, ini menjadi sebuah permasalahan yang juga butuh kita amati. Lalu the end of expert. Jadi tadi Mas Diki Satya tuh bilang gitu kan albumnya tuh judulnya. Nyebrang ya artinya. Sekarang kalau nanya kesehatan bukan lagi ke profesor ahli kesehatan. Politik bisa siapa aja boleh ngomong politik, agama bisa siapa saja ngomong agama. Tidak ada lagi namanya expert. Ini kalau di grafik sebelah kanan tuh stock market harganya naik turun, salah satunya gara-gara apa? Fake articles.
artikel palsu. Jadi bahkan ekonomi itu bisa berdinamikanya naik turunnya bergantung pada, bukan pada expert, tapi orang-orang biasa. Nah lalu ini sebetulnya yang kita cepat lupa ya. 2016 itu ada fenomena di Amerika Serikat ketika Donald Trump itu terpilih menjadi presiden. Nah ini sudah ditulis lah nih, sekarang dicoba disimpulkan itu kenapa bisa kejadian ya. Karena di tabel sebelah kanan ini agregasi semua polling di Amerika Serikat sehari sebelum pemilihan. Semua memenangkan Hillary Clinton. Besokan yang menang siapa? Donald Trump. Dan ternyata dalam sejarah pemilihan umum di Amerika Serikat ini hanya kejadian 4 kali. Bayangin, semua polling salah, itu cuma kejadian 4 kali. Jadi ayah saya pernah cerita, kebetulan waktu itu ayah saya dokter, dia hadir sebuah konferensi, ada psikiater menjelaskan fenomena ini waktu itu di Perancis. Kata si psikiaternya ini menandakan patologi masyarakat. Kenapa patologi? Karena di satu sisi dia jawab di surveinya, saya milih Hillary, tapi di besokan harinya dia berarti milih hal yang lain. Jadi ada sesuatu yang tidak klop antara sikap sama apa yang sebetulnya ada di dalam dirinya. Nah jadi kalau coba utak-atik gatuk nyambungin sama temanya Mas Elwin ini sebetulnya kan. Ini yang berbahaya. Ini studi dari Gerald Post. Gerald Post itu ahli profiling tokoh politik. Salah satu referensi saya juga. Dan nulis dangerous charisma. Apa itu dangerous charisma? In dangerous time, masa-masa tidak pasti kayak sekarang, ekonomi nggak pasti, pekerjaan nggak pasti, itu orang akan cenderung memilih sosok karismatik. Sosok yang bisa memberi kepastian. Dan sosok dangerous charisma pasti akan muncul. Cirinya apa? Dia memberikan permission to hate. Boleh membenci. Boleh menciptakan us versus them. Dangerous charisma. Dan di tengah era digital ini sebetulnya ini yang sering saya bawakan lagi. Ini ada seorang tokoh psikologi namanya Rollo May. Moga-moga waktunya saya coba cepetin sih. Rollo May itu nulis di tahun 60-an. Dia tuh memperhatikan anak-anak muda, dia bilang akan tiba satu masa di mana anak muda nanti akan lebih mudah menemukan kepastian di luar dirinya. Menemukan kepastian di luar diri. Sekarang itu kan semua gampang ya, nanya chatbot gitu kan, nanya alamat Google gitu. Cari referensi, semuanya pasti. Saat segala sesuatu pasti kita temukan di dunia eksternal, maka dia akan mengalami kegelisahan. Itu lucu, paradoks tuh. Jadi ketika semua informasi mudah, malah kita gelisah. Kenapa? Karena kita tidak lagi mendengarkan suara dari dalam diri kita sendiri. Itu yang lagi kejadian sekarang anak-anak mental health itu. Karena apa? Bangun tidur dia tuh pertama kali apa? Mendengarkan dunia eksternal kan langsung. Jadi dia nggak bisa dengerin suara hatinya dia sendiri. Itu dia suka apa, dia lagi ngerasain apa, harapan dia apa gitu. Nah kalau menyambungkan, ini mulai menyambungkan ya. Generasi muda sama politik, itu ketemunya di mana? Nah ini, 2016 ada yang namanya Cambridge Analytica. Nah bagi yang belum menelisik Cambridge Analytica, base Cambridge Analytica itu teori psikologi. Namanya teori Big Five. Jadi teori Big Five itu teori yang dianggap paling bisa menggambarkan kepribadian manusia di seluruh dunia. Karena udah diuji di seluruh dunia. Itemnya apa aja tuh? Openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, sama neuroticism. Nah caranya gimana? Waktu itu kan maka ini kontroversial. Karena Facebook itu nyebarin kuesioner Big Five. Terus habis itu datanya kekumpul, jadi kebaca nih. Orang yang suka Lady Gaga berarti dia kepribadiannya gimana? Orang yang suka Lady Gaga berarti condongnya ke Demokrat apa ke Republikan? Lalu message-nya di personalize. Jadi era sekarang ini sebetulnya era iklan personalize, nggak ada lagi message umum, nggak ada lagi tagline yang ini kena ke semua, coblos moncong putihnya gitu kan. Umum ya, sekarang personalize, sesuai dengan kepribadian. Kalau nggak sesuai sama kepribadian, nggak kena hook-nya.
Karena sekarang semua udah sesuai dengan algoritma setiap hari itu. Wah, ini nggak menarik perhatian sih, ini nggak cocok gitu. Seru kan? Jadi pengaruh kepribadian itu, ini pendekatan terakhir bahwa kepribadian lebih menentukan hasil pemilu dibandingkan dengan sikap. Kenapa? Karena sikap tuh hasil turunan dari kepribadian. Jadi orang baru berideologi itu tergantung kepribadiannya kayak gimana. Ya kan? Jadi kalau misalnya suka Lego tuh berarti kan agak neurotik ya. Wah, suka yang detail-detail nih, yang kecil-kecil nih. Berarti kalau yang suka yang detail-detail tuh lebih condong ke siapa tuh? Ke Gibran, Prabowo, atau ke Ganjar. Gitu sekarang cross tabulasinya. Mau kembali seperti dulu pakai ideologi. Oh, kalau saya nasionalis berarti saya pilih. Gak bisa kan? Gak masuk, karena sekarang udah tidak ada yang namanya party identification, tidak ada lagi kecenderungan ideologis di generasi ini. Nah, ini contoh aja. Jadi 2009 saya dulu sudah membuat profiling tokoh politik tuh. Jadi ngebaca kepribadiannya. Tapi baru tokoh politik ini dulu diterbitkan di headline media Indonesia, terus jadi 6 seri acara di Metro TV. Jadi saya mau cerita bahwa ini konteksnya juga terjadi di Indonesia karena ini disertasi saya tuh, gudang saya kemarin saya cari mana ya disertasi saya tuh. Ini disertasi saya tuh, pakai Big Five. Saya simulasi 4 ciri pemimpin di Indonesia, tipikal ya. Merakyat, teknokrat, religius, militer. Pakai teori Big Five, ketemu loh modelnya. Jadi sebetulnya di sini juga pendekatan personalizing itu sebetulnya bisa masuk. Ini pitching saya nih ceritanya sebetulnya. Jadi kalau bicara tentang sekarang pendekatan rasional, kan idealnya kalau survei demokrasi itu negara yang semakin rasional pemilihnya itu semakin baik. Tapi kalau dalam psikologi ya mohon maaf ya, ini ada sekian kesalahan cara berpikir manusia. Jadi manusia itu cognitive miser. Jadi coba direnungi deh, lebih sering pikiran atau perasaan yang salah. Kita kan sering bilang, jangan pakai perasaan pasti salah. Oh, yang lebih sering salah itu pikiran, bos. Iya, perasaan itu lebih sering benernya. Cuman di dalam dunia sekarang kan kita mengagungkan rasionalitas. Sebetulnya kalau di timur kan kita lebih harus pakai rasa, pakai perasaan. Nah, ini masuk ke era baru, generasi baru. Karena generasi itu karakternya berubah ketika ada peristiwa. Pandemi itu peristiwa. Jadi kalau penentuin cohort generasi itu tergantung peristiwa. Kalau sebelumnya ini ya, me generation tuh. Pengen kerja kreatif, atau pengen bikin startup gitu kan kayak Mas Izanin. Tapi setelah pandemi, aspirasinya beda. Sekarang apa? Anti hustle culture. Enggak ada lagi hustle culture. Iya, life balance. Oh, saya nggak mau, saya harus healing dulu. Ya, sekarang isu global generasi Z itu adalah dia pengen life balance, dia nggak mau sukses, aku nggak mau kayak lu gitu kan. Beda, karena memang mereka mengalami satu intervensi peristiwa yang mengubah tadi kepribadian dan nilai-nilai mereka. Jadi caranya sebetulnya gimana kalau bicara iklan nih? Emosi. Jadi generasi ini bukan generasi rasional, generasi emosional. Jadi kalau bicara dalam iklan politik, ada berapa jenis emosi yang bisa kita tackle sih? Ada 2 aja. Satu bisa pakai motivasi, enthusiasm gitu. Kedua bisa pakai fear, tinggal pilih aja. Mau nyodorin fear atau nyodorin semangat, optimism gitu. Kalau sekiranya di kampanye tahun ini dua-duanya main fear ya selesai kita. Iya, terjadilah itu polarisasi. Lalu yang terpilih apa tadi? Dangerous karisma, pemimpin dengan dangerous karisma. Lalu ini sebetulnya saya ambil dari buku kawan saya namanya Greg Witt ya. Dia peneliti juga anak muda di California. Dia nulis buku The Gen Z Frequency judulnya. Jadi ini yang sering salah kaprah ya tentang bagaimana kita menemukan tren besar tuh. Jadi misalnya kan sekarang ada yang undang Coldplay tuh.
Karena dikiranya Coldplay itu grup besar. Kalau aku tampil bareng Coldplay berarti anak muda juga akan melihat aku di situ. Atau aku undang aja Argentina aja. Ya kan? Karena memang anak muda suka bola. Kalau aku ada di situ berarti nanti anak muda menganggap aku bagian dari kelompok bola. Tapi sebetulnya grup besar itu, super grup itu adalah yang di tengah. Dia hanya irisan aja. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Grup besar itu bukan yang grupnya chunk yang besar, tapi super grup dalam tren anak muda itu adalah irisan yang paling banyak terjadi di antara hobi, passion, dan komunitas anak muda. Gitu. Hup. Jadi balik ya ke dangerous time ya. Iya, balik lagi ke sini. Iya, Jayabaya. Ini sebetulnya iya, Jayabaya udah cerita kalau goro-goro. Ini kan ambil dari kitab Musarar nih kalau ada yang tahu ceritanya. Kitab Musarar itu dari Syekh Musarar. Diajarkan ke Jayabaya. Jadi kitab itu turunan dari nanti ada Musa Fatimah namanya. Yang isinya kode-kode huruf yang bisa membaca masa depan. Nah kalau goro-goro, kalau mau selamat, eling, iya. Gitu, terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Waduh, ini kayaknya saya ada segudang banyak pertanyaan nih Mas Faisal. Cuman mungkin sebelum beralih ke Mas, satu aja pertanyaan saya. Kira-kira kalau anak iklan, traits-nya apa dari Big Five itu ya? Neurotism ya? Memang saya rasa agreeableness-nya paling rendah ya biasanya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian kita lanjut aja. Ladies and gentlemen, esteemed CSOs, honorable guests, good evening. It's an absolute pleasure to be standing before you today as the CEO of Kata.ai in the midst of such vibrant and illustrious minds. This evening, we come together not as competitors, but as fellow travelers on a journey of discovery. We're here to ponder, to probe, to pontificate, and if I may be allowed a brief indulgence, to pun. Now, I've been told that AI is like a donut. You're probably wondering, how so? Well, when it's good, it's delightful. But when it's bad, there's something fundamentally holy about it. Speaking of which, do you know why AI never makes it in a bakery? Well, it's because it always ends up putting too much bites in a cookie, but all jesting aside, tonight we're here to delve into the enigma that is AI. Is it our friend, our foe, or a little bit of both? It's a topic that touches us all, stirring passionate debates that range from boardrooms to break rooms. But regardless of our personal views, there's one thing I believe we can all agree on. AI is here to stay, and its impact will continue to shape our industries in unprecedented ways. It's a topic I'm eager to dig into with all of you, so let's switch on our neural networks and get ready for some deep learning, and perhaps by the end of this discussion, we'll be able to answer that question, AI, friend or foe, after all. It's hard to argue with an AI. If you say no, it will respond yes. And if you say yes, it will respond still yes. Talk about a persistent negotiator. With that, let's journey into the realm of AI, a world that's as mysterious as a marketer who doesn't use buzzwords, or an ad agency that always meets deadlines. Let the fun begin. Thank you. Oke, saya ada pertanyaan kepada Bapak Ibu semua di sini. Dari video saya tadi ya, ini mana yang bagian itu dibuat dari AI? Yang pertama, yang setuju fotonya dari AI, tunjuk tangan silakan. 1, 2, 3. Just a few, oke, thank you. Yang kedua, yang setuju skripnya buatan AI di sini. Oke, almost everyone. Suaranya AI di sini. Oke, setuju semua kayaknya. Keempat, videonya, motionnya dari AI di sini. Agree juga. Udah jago-jago kayak Mbak Devi ya, buat bedain mana AI, mana yang asli gitu ya. Captionnya dari AI. Oke. Terakhir. Semuanya dari AI di sini. Alright, thank you Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah, ini agak tricky. The script, the voice, the motion, the caption. Sebetulnya foto saya bisa buat dari AI, tapi pengen buat iseng-iseng aja di sini. Tadi saya mau the whole presentation AI aja ngasih, cuma sama Mbak Devi nggak boleh sih.
Oke. Sip, kita akan lanjut di sini. Jadi mungkin sedikit perkenalan, saya dari Kata.ai, jadi membangun Kata.ai dari tahun 2015. Awalnya Yes Boss B2C company, di tahun 2016 pivot menjadi Kata.ai, di mana kami provide conversational AI atau chatbot solution buat enterprise di Indonesia. So far sudah dipercaya oleh 200 perusahaan di Indonesia, berbagai macam industri, sudah proses lebih dari 2 miliar percakapan, dan untungnya sudah membantu para perusahaan menurunkan cost sebesar 70% dari sisi operasional. Dan terakhir meningkatkan conversion di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, conversion itu something yang dicari-cari, CTR dan lain-lain. Kita bantu 200% lah di sini. Oke, quick one aja. Some snapshots of our customers, multiple industries. Oke, saya akan mulai sekarang terkait generative AI. Sebetulnya saya sendiri di sini merintis Kata.ai dari tahun 2016, itu bukan hal yang baru ya soal AI, karena dari tahun 80-an tuh AI itu udah ada sebetulnya Bapak Ibu sekalian. What makes AI become so hype today, it's because of generative AI. Jadi AI yang sudah bisa menciptakan, mengenerate sesuatu, membuat konten ya kan, dari mulai tulisan, dari mulai foto, video, suara di sini. It's exciting and dangerous at the same time, bisa dibilang. Nah, for example, ini ada Gen AI image, dia menang Art Prize ya. Lalu ini juga pelukisnya menggunakan Midjourney, salah satu AI tool di sini. Yang kedua, sudah ada chatbot yang bisa passes US lawyer bar exam. Ya, jadi udah banyak AI sekarang udah lulus kuliah gitu ya, mau masuk kuliah gampang gitu. Lalu ada di sini mungkin kalau teman-teman yang rekan-rekan yang coding gitu ya, developer, ini sudah membantu meningkatkan productivity by 55% gitu. Ya, lumayan buat irit biaya, mahal cari engineer. Dan ini juga menarik, Bruce Willis dia instead of like fear about AI, he embraced it. Jadi dia di sini membuat versi deepfake dia dalam satu iklan perusahaan Rusia di situ ya. And then yang paling baru, mungkin Bapak Ibu ada yang aware terkait ini. So it's very scary the way I look at it ya. Karena bayangin ini ada foto yang di-generate AI, Pentagon meledak, itu wipe out $500 billion of market cap in terms of split of I think seconds atau minutes lah ya. Cuma kita bisa lihat bahwa disinformasi melalui AI menjadi satu yang berbahaya di sini ya. Bahkan di sebelah kanan, ini foto Trump dikejar-kejar polisi, itu it looks very realistic gitu ya. Mungkin banyak yang berharap betulan gitu ya. Saya enggak sih di sini. Anyway, nah mungkin juga ini saya mau share beberapa inovasi yang mungkin baru kejadian di dunia AI, katakan beberapa hari ke belakang. Photoshop ya, sekarang Adobe itu membenamkan teknologi generative AI. Ini by design, ini fotonya aja Paus Pope dengan puff coat itu udah fake ya ibaratnya menggunakan AI. Nah di sini AI-nya disuruh generate bisa ngapain lagi gitu ya kira-kira. Dengan berbagai macam variasi, background beda-beda, tasnya beda-beda, so it's crazy bisa dibilang. Kayak gitu. And next di sini, bentar ya. What about making movies as easy as prompting? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita udah bisa bikin film dengan nulis aja di sini. Ya, ini ada tool namanya Runway ML. Runway push the boundaries of generative AI with Gen 1, a video-to-video model that allows you to use words and images to generate new videos out of existing ones. In the weeks since launching, the model has constantly gotten better. Better temporal consistency, better fidelity, better results. And as more and more people gained access, we unlocked entirely new use cases and displays of creativity. And today, we're excited to announce our biggest unlock yet, text to video with Gen 2. Now you can generate a video with nothing but words. No driving video, no input image. Gen 2 represents yet another major research milestone and another monumental step forward for generative AI. With Gen 2, anyone, anywhere can suddenly realize entire worlds, animations, stories, anything you can imagine.
Gen 2, coming very soon to runwayML.com. So this is just the beginning. Now we can create a video by using text. Jadi saya pribadi yang mungkin nggak bisa bikin nge-shoot film, nge-direct satu film atau video with as easy as per text, sekarang udah bisa generate something and it's exciting and scary at the same time ya, bisa dibilang. Nah, sekarang pertanyaannya, I'm trying to address the elephant in the room. Will AI replace my workforces? Will I get replaced by AI gitu ya? Will my team get replaced by AI? I wouldn't sugarcoat. Jadi saya nggak mau buat ini lebih manis ya. Jadi pasti ada pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI, whether we like it or not. But AI will not replace your team entirely or those creative minds entirely. Kenapa? Karena basically AI is the new UI. AI is technology. And technology is a tool di sini. Yang saya percaya bahwa AI itu menjadi teknologi yang menjembatani teknologi becoming more humanized. Kita bisa berinteraksi dengan mesin as easy as per text, as per chat ya. Apalagi kalau orang Indonesia kan, super app-nya itu bukan ada yang Grab, Gojek, bukan kan? WhatsApp di sini. Tiap pagi lihat WhatsApp kan, bangun-bangun tiap pagi lihat WhatsApp, urusan bisnis pakai WhatsApp, keluarga via WhatsApp. Jadi chatting semua orang ngerti gitu ya. Next, when it comes to voice apa? When it comes to AI apa? Voice di sini ya. Jadi dengan suara kita sendiri gitu ya, kita bisa merintahkan satu device dan dia ngerti apa yang kita mau. Dan ini di-enable oleh AI gitu. So AI is the new UI. Yang artinya, you still have your art directors who determine your art direction, the taste. Nggak mungkin karena we sitting in the boardroom and then we do everything on our own. Kita butuh orang yang ngerjain di sini. Cuma mungkin bedanya, yang tadinya satu tim kreatif butuh 10 orang, dengan adanya AI tools tinggal menjadi 3-5 orang, misalkan. So there are a lot of efficiencies definitely, but we still have to place those subject matter expert, jadi orang-orang yang bisa mendirect dan bisa memberikan judgment dari apa yang ingin diproduce dari sana. Nah mungkin ini kita bisa tahu ya, semuanya dimulai dari ChatGPT yang bikin rame, karena ChatGPT selama 5 hari sudah mencapai 1 juta daily active users, 12 kali lebih cepat daripada Instagram, 60 kali lebih cepat daripada Facebook. 25 juta daily visitors, dan dia memproses 45 terabytes of data di sini. Baik itu dari data chat, ya, data dari email, dari textbook, dari Reddit, forum-forum, dan lain-lain. Dan pada bulan Maret, 2 bulan lalu, 1,6 miliar pengunjung ChatGPT. Ini growth-nya 60%. Dari bulan sebelumnya, Februari hanya 1 miliar, hanya. Dan bisa dibilang ini menarik sekali karena GPT-4, the latest iteration dari ChatGPT ini, dia disuruh ikut ujian, salah satu ujian di Amerika Serikat, bar exam, buat International Biology sama Math Olympics, dia masuk 90th percentile gitu. Jadi udah setara dengan orang-orang yang punya tingkat intelijensi tertentu gitu ya. Nah yang menariknya, ini hasil riset McKinsey bahwa pada satu workplace di divisi marketing, IT, kreatif, generative AI tools ini dapat meningkatkan produktivitas sebesar 35-50% gitu ya. So I think there's an impact di sana juga. But most importantly ya, kalau kita lihat lebih banyak manfaat ke mudaratnya gitu ya. Kalau buat Indonesia, jadi ada study dari Kearney, satu consulting firm, dengan EDBI, Investment Board Singapura, GDP yang akan dihasilkan oleh AI pada Indonesia di tahun 2030 itu sebesar 366 miliar dolar. So it's massive Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali ekonomi akan dihasilkan oleh AI di sini. Dan akan banyak sekali pekerjaan baru yang muncul, yang mungkin kita sekarang belum terbayang. Karena mungkin kalau kita mundur ke 10 tahun ke belakang, siapa yang kebayang di sini ada profesi sebagai TikTok influencer gitu ya, selebgram gitu. Atau misalkan Android engineer, kita nggak kebayang semua itu. And I believe humans will always strive. Dan bakal ada pekerjaan-pekerjaan baru lagi di sana. Dan key sectors-nya yang akan berkontribusi adalah financial service, retail, supply chain, dan logistics. 3 ini sih utamanya. Nah ini kalau kita lihat panjang sekali sejarah generative AI, saya nggak akan go through, cuma bisa dibilang
awal mulanya itu dari Google mengeluarkan algoritma BERT ya di tahun 2018. Dan sampai sekarang akhirnya para pemain AI dari Google, Amazon, Baidu, lalu Microsoft, Meta, mereka bersaing lah untuk memiliki algoritma sendiri. Dan sekarang bisa dibilang ini ada pembagiannya, bahwa AI ini luas ya. Tadi saya ngasih lihat dari si video. Foto saya di sini ada komponen, kemarin tadi video saya ada audionya, ada teksnya, di image-nya. Bisa dibilang ada 6 pilar besar di sini ya, yang dapat terdisrupsi dengan AI atau tergantikan oleh AI. Dari mulai teks, image, video, code, audio dan 3D di sini contohnya. Dan menariknya, kata Yan Lekan, Chief AI Scientist dari Meta, dia bilang bahwa nobody is ahead of anybody else by more than 2 to 6 months. Jadi nggak ada yang bisa klaim, oh kita lebih canggih dari dia nih. Yang mungkin jangka waktu cuma 2 sampai 6 bulan lebih cepat gitu ya. Karena the space has been moving very rapidly. Saya pun sendiri yang udah mulai dari tahun 2016, nggak nyangka bahwa pace-nya secepat ini. Dan kadang overwhelmed juga, karena banyak banget pergerakan di space AI ini. Ini contohnya ya, dalam 1 minggu, lot of tools are arising di sini. It's only happen within 5 days saat ini. Jadi kadang-kadang kita sebagai konsumen, kita juga mungkin overwhelmed nih, ada barang baru lagi cepat banget gitu ya. Memang adaptasi tidak mudah, tapi mau nggak mau kita perlu memilah-milih di sini. Mana yang dapat memberikan manfaat dengan baik gitu ya. Mungkin kita butuh AI buat milihin kali ya. Tools AI apa di sini yang paling ngebantu. Anyway, Gen AI ini saya percaya ada rumus 3A di sini, 3A ya, triple A. Ini bisa mentransform kita punya customer engagement, at the same time transform our staffs, our employees to become superhumans. Yang pertama adalah automation jelas ya. Karena di sini automation untuk memberikan personalized customer interaction. Ya. Yang kedua acceleration. Karena dengan adanya automation tadi, kita bisa mengaccelerate hal-hal yang mungkin tadinya masih manual-manual. Dan dengan adanya reinforcement, jadi oh kita tahu ini jawabannya benar, ini salah. Itu akan membantu AI belajar terus. Dan terakhir, augmentation. Jadi creating superhuman in the loop. Karena AI ini hanya tool yang akan bermanfaat kalau digunakan dengan baik. Dikasih perintah yang benar gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian di sini ada yang main chat GPT, prompting gitu ya. Terus disuruh nulis caption Instagram atau artikel. Cuma kadang ngerasa kayak, kok captionnya nih standar banget gitu ya. Nah AI ini akan efektif kalau kita kasih sampel, style seperti apa. Kita kasih perintah, tapi kita juga kasih ruang, this is your room for exploration, jadi jangan kemana-mana gitu. Nah ini akan ngebantu. Dan ini sedikit demo ya, apa yang kami sedang kerjakan di kata.ai terkait text dan knowledge extraction. Jadi kita membuat satu sales assistant yang kita ajak untuk memberikan rekomendasi ya terkait beauty itu dia bisa di sini. Ini salah satu contoh untuk klien kita, The Body Shop. Di sini ceritanya minta rekomendasi, kulitnya, mukanya agak berminyak ya. Nah baiknya pakai apa ya gitu ya. Nah, dia bisa langsung ngasih rekomendasi untuk kulit yang cenderung berminyak, sekian. Lalu saya bilang menarik, ya. Saya tanya harganya berapa di sini. Harganya pun udah dikasih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita lihat AI dalam bentuk chat itu bisa menggantikan customer service, I think it's beyond that gitu ya. Customer service hanya sekedar cost cutting. Tapi Bapak Ibu sini, kita kan masuk ke marketingnya klien gitu kan, naikin conversion. Bagaimana AI now can boost their profitability, becoming their 24/7 sales agent, sales admin. And that's our vision di sini sih. Nah ini saya akan next aja, oke. Nah intinya di sini bahwa kalau kita lihat dalam skenario financial service misalkan ya, customer dapat telepon dari AI dengan empati di sini, suara sangat natural bisa dibilang.
lalu bisa lanjut isi form, ya, dibantu oleh chatbot, katakan dalam satu halaman. Nextnya dia akan dapat video call misalkan untuk verifikasi KTP lah, atau misalkan dia ada keraguan, di mana avatarnya sudah dari AI juga. Jadi the whole customer interaction will be enabled by AI di sini. That's the future of customer interaction. Intinya kalau saya lihat, jadi generative AI when it comes to customer engagement, dia akan memberikan better like human-like conversations. Jadi percakapan bisa lebih natural. Kadang-kadang kita berhadapan dengan customer service kayak robot gitu ya. Robot sekarang udah bisa lebih kayak manusia. Lalu kompleksitas resolution bisa lebih cepat, bisa mengerti banyak customer, mungkin banyak sekali permintaannya, ya. Dan juga memberikan personalized atau empati di sini. Nah, jadi kalau kita lihat impact-nya ada termination call sampai 80%, reduction drop off sampai 30%, bahkan meningkatkan engagement sampai 3 kali lipat. Nah sekarang addressing the concerns ya, the danger nih. Sekarang kita lihat excitement of AI, cuma risknya apa nih Bapak Ibu sekalian? Yang pertama justice and fairness, karena di sini kita lihat bahwa AI itu algoritma yang dilatih oleh data. Data itu dihasilkan oleh siapa? Manusia. Manusia kadang bias. Ada satu cerita di courtroom di Amerika Serikat. Jadi sebagaimana kita tahu di Amerika Serikat namanya rasisme itu kan lumayan tinggi ya. Apalagi kalau kita berkaca beberapa dekade ke belakang. Satu courtroom itu sudah menggunakan AI untuk memberikan prediksi. Untuk tersangka ini akan mendapatkan hukuman berapa lama. Karena rasisme ini yang terjadi di belakang bahwa data yang dilatih untuk tingkat kriminalitas yang sama, tersangka dengan kulit hitam itu mendapatkan hukuman lebih panjang dibanding kulit putih. Akhirnya karena AI belajar dari hasil yang bias, memberikan rekomendasi yang bias juga. Ini hanya contoh kecil by the way, and it can be many more. Saya pernah lihat juga menggunakan Midjourney, misalkan buat generate a group of astronauts yang keluar white man semua. Baru ketika di-specify harus ada diversity, kayak some women, some Asian, some Africans, baru dia akan lebih diverse. Jadi ada bias di sana. Kedua, regulatory compliance and AI governance, pastinya di sini masih banyak ya dari si regulator ya, dan ini akan catch up. Ketiga, interpretability and transparency, karena AI ini black box ya. Jadi kalau kita mesti jelasin ke klien gitu ya, kok AI-nya jawabnya gini sih gitu. Karena generative AI ini black box, kita nggak bisa telusuri gitu ya. Kita bisa ngasih prompt, ngasih perintah, tapi the openness, the transparency, that's still a challenge bisa dibilang. Lalu juga dibutuhkan namanya human oversight and accountability. Jadi perlu juga dipantau di sini. Kira-kira dites, udah bener atau belum ya. Performance. Nah, sering kali nih kalau kita pakai tool generative AI, apalagi ChatGPT itu suka halusinasi dia. Apalagi kalau pakai yang 3.5. Itu kadang jawabnya suka ngaco gitu, suka lupa juga dia. Jadi ini menjadi challenge juga. Environmental impact, jadi carbon footprint of large dari transformer small itu besar sekali bisa dibilang ya. Talent, nah karena kita butuh di sini upskilling and reskilling pastinya buat talenta-talenta dan bagaimana kita enable the next generation of talents itu AI native. Jadi kami di Kata.ai sekarang saya punya mandat kepada team leads bahwa starting this quarter kita harus explore tiap divisi. We have to utilize AI tools to improve our productivity gitu. Dan terakhir market forces, karena balik-balik di sini banyak sekali ibaratnya stakeholder bermain dari mulai sisi hardware, dari seperti mulai algoritma sendiri, pemain-pemain lainnya. Nah ini banyak sekali faktor-faktornya. So, looking at the crystal ball, ini saya bikin pakai Midjourney, ini promnya, Hyperrealist crystal ball. So what's the future ya? Kita ngelihat sekarang aja sudah banyak opportunity-nya. Some we have already utilized, kita udah aware, tapi beberapa hal mungkin masih baru juga buat kita semua di sini. Tapi kalau kita ngomong 5-10 tahun ke depan, what's next? My message is, prompting is just an interim solution. So what's the future? Enter mind reading AI. Jadi dengan adanya teknologi AI yang sudah sangat canggih untuk mengenerate konten dan tahu sinyal-sinyal dari gambar, brainwave kita udah bisa baca. Ini ada satu tes, yang di atas gambar yang misalkan orang itu lihat, oh awalnya gambar teddy bear gitu ya. Dia suruh merem, and then couple of minutes later, dia dibaca dengan mesin mind reading ini, reconstructed image-nya udah mirip-mirip, kayak teddy bear juga. Sama dengan hal ada gambar
pesawat, ada gambar orang lagi main ski, ada gambar jam gitu ya. So this is the future. Di Elon Musk dia punya Neuralink itu, mungkin ke arah sana juga nantinya. The second one, advanced offline AI chip for mobile phones. Saat ini buat kita mengakses teknologi generatif AI itu butuh internet dan masih lama kadang-kadang ya, karena besar sekali data yang harus diproses dari sisi software ya di luar sana. But the future, what if chip AI ini ada di handphone kita masing-masing dan bisa memproses data secara offline. Jadi buat kita bisa akses aplikasi seperti ChatGPT itu nggak perlu internet lagi. Dan impact-nya apa? Impact-nya bahwa imagine di pelosok-pelosok daerah di Indonesia dengan smartphone yang terbatas, ada chip AI canggih ini. Penyuluhan tentang kesehatan, healthcare itu akan lebih accessible juga di sana. Jadi impact-nya sangat luas untuk pemerataan informasi dan juga welfare nantinya sana. So, ada 3 fase mungkin saya bilang, quick one aja. So, there will be AI-enabled engagement, yang kita lihat sekarang, konten dalam bentuk AI, produce oleh AI. Yang kedua, AI-powered engagement, di mana kita akan melihat banyak interaksi dengan AI agents dalam memenuhi kebutuhan kita di sini sehari-hari. Dan terakhir, AI reimagined engagement, where AI and human being and workforces will work together to produce phenomenal outcomes. So, terima kasih banyak Ibu sekalian. I'll close the session with, so, is AI friend, powerful. Thank you so much. Terima kasih banyak Mas Irzan. Dari sekian banyak sekali informasi gitu ya, dari tadi yang saya kepikiran adalah Mas Irzan tadi buka di awal dengan bilang bahwa sebenarnya AI tidak akan menggantikan the entire organizations, tapi dari yang tadinya butuh 10 orang mungkin jadi cuma 3 orang. Sementara Mas Faisal tadi membuka dengan adanya demographic disaster, di mana bonus demografis ini bisa mengakibatkan revolusi dan sebagainya macamnya ya. Kalau mengaitkan 2 itu berarti 7 orang tadi yang udah kegantiin sama AI, itu bagaimana masa depannya? Mungkin Mas Faisal bisa kasih dangerous optimistic. Ya, jadi saya mau cerita nih. Jadi saya punya kawan seniman di Bandung ya. Ketika Midjourney udah mulai tayang, dia punya ide untuk membuat majalah curated porn. Ya, jadi dijual ketengan sama dia, 8 juta satu edisi gitu. Jadi ada Ana de Armas di dalamnya, ada Margot Robbie dan sebagainya. Jadi itu menurut saya bukan AI ya, di orang Indonesia bisa diterjemahkan jadi hal yang kita nggak bisa bayangin, ternyata malah diarahinnya ke sana. Nah itu selalu terjadi di Indonesia kan ya. Misalnya ada jalur sepeda di tempat lain gitu kan. Ya, jadi bicara tadi arahnya akan seperti apa. Jadi jangan melihat AI itu respon orang Indonesia terhadap AI itu seperti yang terjadi di Eropa, di Cina atau kita akan merespon dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi aman ya, kita nggak harus khawatir ya. Nah, jadi balik lagi nih Mas Irzan, menjawab pertanyaan is AI a friend or is it a competitor? Kalau kita lihat netnya ya, net is a positive sum game sih, Mbak Devi, alias is a friend bisa dibilang ya. Tinggal kita gimana baik-baikin teman kita di sini. Karena di sini kan semua adalah the decision maker di company masing-masing gitu kan. Jadi harus tahu juga kita how far do we want to invest in AI, terus how we safeguard the risk, gimana cara kita mengeducate tim kita juga gitu. Nah mungkin itu yang semua orang sekarang lagi ngebayangin. Yeah. I think kalau saya bayangin from the leadership perspective itu butuh eksplorasi di sini ya. Kira-kira nih to keep updated ya dengan apa yang terjadi di luar sana when it comes to AI, looking for tools yang emang bisa ngebantu tim kita di sini. So kalau saya ngelihatnya gimana tim saya bisa lebih happy di kerja gitu lah dan lebih mudah juga kerjaannya. Nah kedua gimana saya bisa improve saya punya bottom line pastinya kan ya. Nah jadi 2 hal itu. Kalau kita melihat bagaimana how we react to AI for our organization. Yang ketiga, kalau kita melihat AI di luar sana ya, memang kita perlu di sini berhati-hati ya. Dan it's not easy, saya bilang, apalagi di luar sana banyak orang nggak gitu educated lah buat tahu ini AI mana bukan ya bisa dibilang. So yeah, we have to treat carefully. Yeah, it's a technology that you can use as a tool, but we have to educate those people out there juga sih. Ya,
trial and error dan tadi lagi balik ke Mas Faisal ya bahwa kita mah bisa aja ngakalin apapun orang Indonesia ya. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya lempar mungkin ke Bapak Ibu. Mas Faisal, kita ngomongin tadi banyak politik dan anak muda, tapi sekarang kita pengen dengar mengenai sisi iklannya agak sedikit lebih spesifik. Karena mungkin kita mulai merasakan nih bagaimana klien-klien kita mulai mengencangkan ikat pinggang. Dan kalau klien ngencengin ikat pinggang, yang pertama kali kena impactnya perut anak agency gitu. Jadi dengan adanya informasi bagaimana akan anak muda sekarang, with the end of everything, end of reality, end of expert, what's the beginning of advertising di sini? Advertising ya. Ya kita masuk ke era attention economy memang ya. Dan aku rasa masa depan kalau di Indonesia terutama bagi anak muda ya, attention span anak muda itu kan rendah ya, sangat rendah. Lalu dia hanya bisa ingat itu paling banyak 5 item kok menurut psikologi. Paling hebat tuh orang yang cerdas tuh bisa 8 item sekaligus. Jadi tergantung yang mau dikejar apa. Misalnya begini ya, dulu iklan ya, bicara iklan ya. Dulu saya SMP tuh ngelihat iklan Gatorade Michael Jordan gitu ya. Terus I wanna be like Mike gitu. Itu nempel sampai sekarang di saya gitu. Dan saya selalu membayangkan kok suatu hari saya ke rumah Michael Jordan, saya buka kulkasnya pasti isinya Gatorade gitu. Iya, ada suatu believability gitu yang bahwa itu emang realitasnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau dulu di zaman era Gen X itu kan kamar isinya ada bendera Amerika gitu atau bendera apa gitu, terus ada poster. Jadi base kita terpengaruh iklan itu adalah fandom, kita ngefans banget gitu, kita cinta banget sama ini gitu kan. Tapi kok sekarang kan ketika ada konten video misalnya Raffi Ahmad itu, aku pakai ini nih lotionnya bagus gitu. Itu fandom apa sesuatu yang lain? Itu FOMO. FOMO tuh hanya bertahan paling enggak seminggu. Jadi kalau bicara masa depan iklan, apakah mau ikut semua nih yang sekarang, konten-konten yang pendek, yang reels, yang TikTok, tergantung achievement KPI-nya apa. Mau seminggu atau kayak Gatorade itu yang sampai sekarang saya masih inget terus gitu. Oke, jadi mau ngejar FOMO atau mengejar fandom gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari kita buka ke Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Oh, udah banyak. Pak Diki sebagai MC mungkin boleh tolong dibantu sebutkan nama dan dari mana? Calvin dari PDPR SSNI Jakarta, buat Mas Irzan. Ini sebenarnya gara-gara Mas Elvin sini pakai judul film gitu ya. Nah AI itu kan di film juga banyak. Pertanyaanku sebenarnya gini, apa sih bahaya yang paling besar yang harus kita waspadai dari AI? Kalau pertanyaannya friend or foe itu hanya mungkin terjadi karena ada friend. Kalau enggak pernah ada foe. Nah kalau tadi dibilang, mestinya ini jadi teman kita nih AI. Apa bahaya yang harus kita waspadai yang paling besar supaya ia tak berubah menjadi foe yang bisa menusuk kita dari belakang? Thank you. Terima kasih Mas Kavin, silahkan. Thank you Pak Kavin. Menurut saya di sini paling bahaya adalah fake information Pak ya. Deep fakes, fake informations, misinformation, baik itu dari sisi berita ya, gambar, foto, video, itu yang memang kita perlu jeli di sini sih Pak. Itu menurut pandangan saya, how it can be our foe, karena kita kayak tadi ada cerita dari Mas Faisal kan ya, bahwa di luar sana, tadi kan mungkin Bapak bisa dengar suara saya tuh, ya itu ngomong, itu pronunciation lebih bagus dibanding saya gitu ya. Nah itu banyak dipakai sama orang yang di luar sana untuk scamming, telepon, ngambil suara dari YouTube, di-scrap video suaranya, dibuat voice modelnya, lalu dia menggunakan robot untuk telepon. Ya, robot telepon terus bilang, saya kecelakaan butuh dana sekian. Apalagi kalau misalkan menerima orang tua gitu ya, nenek-nenek, kakek gitu kan udah panik mungkin ya dengan kondisi cucunya, anaknya, itu langsung mungkin kirim uang ke sana misalkan. Tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Devi di sini, oke mungkin butuh kayak semacam kayak key phrase, keywords ya, between families ya, untuk ngecek ini brand asli atau bukan gitu kan ya. Jadi lebih ke sana sih Pak Calvin ya, kayak disinformation sebetulnya sih. Terima kasih. Terima kasih, berikutnya. Ketua kok nanya.
Selamat malam, saya Lisa dari AMG. Saya mau nanya ke Mas Faisal. Tadi saya tertarik dengan fandom atau FOMO tadi. Balik ke iklan, kebetulan kita dari media house. Jadi pengen nanya aja sebenarnya saya juga pernah baca dari Hakuhodo tentang fandom Korean pop gitu. Jadi sekarang kan fandomnya Korea nih trennya, dan fandom itu kan biasanya agak lama tuh daripada sekedar FOMO. Apakah misalnya brand itu bisa memakai atau kreatif itu bisa memakai si fandom tadi, misalnya sekarang trennya Korea tadi, memakai persona-persona Korea itu atau sesuatu yang berbau Korea-Korea ke dalam sebuah konten iklan maupun konten kreatif di sebuah media gitu. Itu apakah kita sebagai media house bisa menyarankan itu kepada brand, atau ya udah terserah brandnya kalau mau FOMO bisa seminggu bisa apa sih kayak tadi gitu. Gitu Mas. Kasih. Power of Korea ya. Ya kalau di iklan itu kan sebetulnya Korea itu punya daya estetika yang luar biasa ya kalau menurut saya. Dan tentu ada sublimatif message-nya yang begitu kuat ya, kayak misalnya Lalisa itu Money Money gitu lagunya kan. Iya, biar orang nabung di bank lagi kalau menurut saya itu. Jadi karena kan tuh sekarang eranya cryptocurrency sebagainya. Tapi menurut saya untuk anak muda ya, Mbak, kalau diperhatiin nih Gen Z sekarang tuh, termasuk anak saya aja gitu yang sekarang lagi SMP. Tahu nggak dengerinnya apa? Dewa 19, Ceylon Seven, Arctic Monkey, Oasis. Kira-kira kenapa? Ayo. Enggak biasanya. Aku Blur. Hah? Ya nyari relevansi. Gitu. Jadi tergantung kok begini loh. Brand-brand anak muda yang sukses itu kan yang punya relevance ya. Nike gitu, Just Do It gitu kan. Apple gitu. Dengan perubahan gitu, keterbukaan terhadap inovasi gitu. Nah kita lihat seberapa relevan sebetulnya values dari K-pop, gitu, drakor itu ke kehidupan anak muda kita gitu. Yang sebetulnya ini lagi peluang besar menurut saya untuk dunia iklan karena tidak ada agregasi yang menampung aspirasi satu generasi. Itu ya, jadi ini lagi void besar nih, karena kan nggak ada media, nggak ada Hai, nggak ada Aneka, nggak ada Gadis. Kenapa? Karena nggak ada gadis sampul. Karena nggak ada gadis sampul, terus kecantikannya dilihatnya di mana? Ya di Korea, ya adanya itu. Tapi seandainya ada gadis sampul lagi, we imagine ya, kira-kira tetap nggak Korea tuh? Belum tentu, gitu kan. Jadi ini ada satu void, sebuah ideal youth itu seperti apa, yang itu sebetulnya bisa dikonstruk oleh teman-teman iklan. Makanya ketika Dewa konser lagi, Ceylon Seven konser lagi, isinya apa? Gen Z. Synchronized Fest ramainya pas dangdut. Itu Gen Z semua apal nyanyi dangdut. Karena mereka kangen banget untuk menemukan sesuatu yang kita bisa cocok nih, bareng nih, sama sukanya nih. Karena isi Spotify-nya semuanya sekarang beda-beda. Kalau dulu kan serunya tuh ketika playlistnya sama. Iya bikin itu kan ya, playlist pakai kaset, pinjemin gitu kan. Itu kan seru banget, itu majalah Hai aja bisa satu kelas baca bareng-bareng gitu. Jadi itu peluangnya. Tentu kalau kita berpikir short term gitu ya, heuristik ya, cepet ya udah pakai aja K-pop karena ngejarnya awareness kan. Tapi kalau ngejar relevance sebetulnya ada peluang besar untuk menemukan tadi. Kita bikin aja image anak muda Indonesia sebetulnya seperti ini gitu. Itu ya. Pakai AI lagi. Mungkin hubungannya sama super group tadi yang dibahas terakhir sama Mas Faisal itu ya. Oke baik, berikutnya pertanyaan. Terima kasih Mbak Lisa. Berikutnya. Halo, saya Tulus dari Besok Sabtu FAB. Menarik sih sebenarnya tadi bahwa AI bisa menciptakan banyak hal, otak kreatif langsung mikir. Satu yang kepikiran sebenarnya kayak saya mikir, oh berarti saya bisa bikin AI yang bentuknya adalah almarhumah nenek saya so I can talk to her again gitu, bisa aja kan gitu. Nah pertanyaannya sebenarnya adalah, tapi kan ada
ada mungkin yang mungkin belum dibahas di sini adalah etika ya gitu, etika dan hukum gitu. Pertanyaannya sebenarnya sejauh apa teknologi terutama dalam hal AI ini akan membuat etika dan hukum itu bergeser, atau justru etika dan hukum itulah yang akan menjadi penjaga AI ini untuk tidak berkembang menjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Mas Tulus. Ethical consequences. Wow, thank you Mas Tulus. Ini pertanyaan bagus banget. Saya masih mikir juga ya. Kalau kita lihat berkaca in the past sih Mas ya, ini correct me if I'm wrong, itu kelihatannya teknologi itu nggak bisa ditahan sih ya, development-nya sih. It's always been like that. Balik-balik, apakah nilai etika bergeser gitu kan ya? Itu mungkin tergantung dan nggak juga sih Mas ya. I think regulator akan catch up ujung-ujungnya. Karena kemarin saya juga ada bicaraan dengan Pak Samuel Pangharapan dari Kemenkominfo. Beliau mengatakan bahwa let the innovators to innovate lah intinya. Jadi jalan terus aja inovasinya, tapi namun pada ujungnya nanti akan ada regulasi yang akan catch up. Paling enggak secara fundamental katakan regulasi terkait penipuan online misalkan atau data privacy pelanggan itu sudah diatur. Tapi in the long run pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan baru sih, akan menimbulkan banyak perdebatan baru juga. Thank you Mas. Terima kasih Mas, saya gatel pengen jawab tapi Bapak Riki sudah dari tadi angkat tangan. Jadi pertanyaan, kita dua pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Bapak Ketua mungkin bisa nanti private aja Pak di belakang. Saya Riki, teman sekantornya Tulus dulu. Ini kan AI itu, nanya gue, itu kan algoritma yang mining digital ya, data kan, basis everything yang digital ya, available digital gitu kan. Yang tidak available digital, berarti kan tidak bisa di mining kan, dan tidak di-create algoritma yang bisa digunakan oleh AI gitu ya. Nah pertanyaan saya adalah, sebagai ahli di bidang AI, sebenarnya big data ini di dunia ini kan belum terlalu inklusif kan. Tadi Mas Irfan kasih contoh soal di pengadilan di Amerika ya, di mana hukuman terhadap orang kulit hitam lebih tinggi gitu kan, begitu pakai AI. Nah pertanyaan saya sebenarnya, mau kemana ini? Kalau sebenarnya basis mining data digitalnya ini masih belum setara sebenarnya seluruh dunia gitu ya. Ya apalagi kita ya kan, orang rahasia negara aja jadi bungkus nasi itu kan. Nah ini peluangnya Indonesia nih ada di mana gitu? Karena padahal kalau kita bicara soal peluang untuk punya big data besar kan, Indonesia sebenarnya dari dulu potensi terus ya kan. Ya kan, karena sangat heterogen gitu kan. Artinya kan kalau Korea yang sangat homogen itu cuman punya 1 miliar, kita mungkin punya 100 miliar kali ya kan. Tapi kan nggak jadi-jadi gitu kan. Nah ini pertanyaan saya, peluangnya gimana? Dan kemudian AI ini, akankah kemudian kalau kita ngomong ke future ya, dari kacamata seorang yang bergelut dengan AI sudah lebih dari 1 dekade gitu, maksudnya, apakah akan membuat dunia ini menjadi lebih setara atau homogen gitu kan? Atau kalau mau pertanyaan lebih ideologis, akankah mengentalkan dunia ini jadi makin kapitalis atau malah peluang untuk menciptakan kesetaraan ekonomi gitu di dunia dengan basis ini. Karena saya melihat peluangnya bisa lari ke sana juga kan gitu. Maksud saya, apakah sosialisme kemudian akan hidup kembali gitu dan membuat semua orang menjadi punya ini, dan kemudian itu mungkin bisa menjawab masalah demographic disaster Indonesia yang sangat mengerikan ini gitu. Dalam 5-10 tahun ke depan serem banget kan gitu kan, kalau
yang dipaparkan oleh Mas Faisal tadi. Itu sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Riki. Waduh, banyak nih PR-nya nih yang mesti dijawab. Thank you Pak Riki pertanyaannya. Saya senang banget pertanyaan yang pertama sih. Jadi di dunia AI ini yang rapid banget, Indonesia bisa bermain di mana gitu kan Pak ya. Karena kalau kita lihat siapa yang akan menang dari AI ekonomi ini. Satu yang jelas the tech giants ya. Google, Microsoft, karena apa? Mereka sudah punya teknologi canggih. Data banyak, user base juga banyak. Tinggal dijahit-jahit semuanya, kasar gitulah ya. Yang kedua, di sini mungkin pemain AI baru yang membuat algoritma-algoritma baru yang akhirnya bisa diadopsi secara global dan massal. Seperti contohnya tadi OpenAI atau Stable Diffusion atau lain-lainnya juga. Yang ketiga yang menarik adalah mereka yang tidak membuat algoritma sendiri, tapi memiliki hyper local data. Nah, inilah peluang menurut saya buat startup Indonesia. Ketika mereka ingin memecahkan masalah yang besar dengan AI, fokus kepada spesifik tertentu. Misalkan, kesehatan, agriculture, supply chain, retail, financial service, dan lain-lainnya. Nah, data-data ini saya yakin nggak ada di internet Pak, misalkan ya. Data kesehatan Indonesia itu masih mencar-mencar Pak. Apalagi kalau kita lihat untuk kesehatan masih di rumah sakit masing-masing lah ya. Ini belum ada kan kita punya electronic medical records. Jadi intinya how we can solve big problems with hyperlocal data di sini. Itu peluangnya buat Indonesia saya lihat. Don't reinvent the wheel untuk bikin algoritma sendiri gitu ya. Kapasitas kita lebih dekat dengan vertical solution di industri tertentu lah. Yang kedua mungkin Pak Riki tadi terkait kesetaraan. Saya melihat AI ini bisa menjadi jembatan untuk ibaratnya apa ya, menjadi seorang superhuman gitu ya. Untuk orang-orang yang katakan harus balas email bahasa Inggris gitu kan ya. Itu kadang-kadang harus mikir lama, dia ngecek Google Translate dulu kadang-kadang gitu kan ya. Namun sekarang dengan ada AI, jadi salah satu tools yang saya introduce ke tim saya, itu namanya Compose.ai, Bapak Ibu sekalian. Itu nempel, ada yang pakai di sini Bapak Ibu sekalian, Compose.ai? Itu canggih banget, itu sebagai Google Chrome ya, extension. Itu kita di Gmail, itu tiap ada email masuk, tinggal pilih say yes, say no, thank you. Pas kita klik langsung jadi emailnya generate. Kita bisa edit sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa AI itu bridging communications juga di sini. Orang mungkin yang tidak begitu pintar dalam berbahasa, mereka jadi bisa di sini. Dan ini salah satu contoh doang. Jadi saya bilang ada opportunity untuk kita bisa menyetarakan untuk dari tingkat sisi intelligence ya, kognitif di sini. Tapi mungkin ada juga sisi kapitalis, kalau kita lihat yang mereka yang sudah katakan sudah punya tadi data, sudah punya algoritma user base. Nah, itu bisa jadi dua sisi sih, Pak Riki saya lihatnya sih. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali. Aku walaupun nggak ditanya, aku mau sedikit. Iya. Tadi mungkin pertanyaan tentang masa depan ya. Jadi kalau ini sih berdasarkan apa yang saya coba baca tentang masa depan ekonomi di bawah AI itu seperti apa. Kalau kita baca Rossi Braidotti, Francis Fukuyama tentang posthumanism gitu ya. Jadi ini nyambung ke prediksi dari, kalau ada yang tahu Keynesian ekonomi ya, setelah Perang Dunia Kedua, John Maynard Keynes, bahwa ekonomi itu harus seimbang antara sosialisme dengan bagaimana negara itu mengatur ekonomi gitu. Dia menulis satu buku itu, artikel sebetulnya, The Future Economy of Our cucu-cucu kita gimana nanti. Nah, kalau menurut dia ke depan itu makanya dia mengusulkan universal basic income. Jadi di dunia ketika semua nanti pekerjaan kita diganti AI gitu. Jadi kita dapat gaji dari pemerintah buat makan gitu. Pas sekali ngomongnya memang. Ya. Dan itu sudah mulai dibicarakan oleh para ahli AI, betul kan ya Mas Nizar? Nah lalu di tengah semua pekerjaan yang nanti pun sama, dunia kedokteran, bahkan sekarang vaksin berikutnya, kalau baca Science News itu yang mencari adalah artificial intelligence gitu kan. Jadi pekerjaan apa yang tersisa bagi manusia? Gitu. Nah seperti apa kata Keynes, nanti juga ya sama Beckham. Kata Keynes memang
dia harapan dia ke depan itu anak-anak cucuku kalian gak usah kerja, senang-senang aja. Nah masa depan sebagaimana dikonstruk oleh dunia AI adalah anak mudanya main di leisure economy aja. Leisure economy itu apa? Semuanya jadi content creator. Iya. Jadi itu kira-kira gambaran distopia kalau menurut saya. Kita amini aja bagaimana. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, silakan Mas. Masih ada yang bertanya? Terakhir. Oh. Halo, halo semuanya, terima kasih. Bagus banget presentasinya. Sebenarnya ada pertanyaan. Oh ya, saya Jody dari Kun Films. Mungkin pertanyaannya bisa ke Mas Irzan dan juga Mas Faisal. Pertanyaan ini sebenarnya lebih ke arah apa ya, mungkin ya bisa dibilang rasa cemas kali ya, kecemasan. Aku cuman ngebayangin kayak sebagai kreator anak muda dengan dipapar zaman yang semua serba instan, semua serba ya tadi daya mengingat cepat, cuma 5 objek atau detik-detik yang kita tonton dari ads itu sangat cepat segala macam. Bagaimana sih sebenarnya untuk bisa sebagai kreator untuk bisa menciptakan karya yang meaningful dengan seperti itu. Karya meaningful yang bisa dibilang katakanlah kayak di masa lalu Andy Warhol contoh. Andy Warhol menciptakan kayak style pop art dia sampai sekarang kita masih bisa ngeliat gitu loh di museum-museum art di seluruh dunia dan banyak orang yang influence dengan Andy Warhol katakan seperti itu. Nah, bagaimana untuk anak muda untuk bisa menjadi the next Andy Warhol di era seperti ini? Sebenarnya pertanyaannya seperti itu sih. Dan mungkin ini pikiran liar aja gitu. Apakah karena dengan adanya AI sekarang semua serba instan, apakah kita malah harus balik lagi baca buku? Itu sih sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Joni. Mungkin jawaban singkat aja dari masing-masing. Boleh, kalau menurut saya bukan ahlinya art ya Mas Joni ya. Cuma yang saya lihat anything yang kita produce itu akan kuat dengan storytelling di sini. Jadi walaupun hasilnya dibuat dengan AI, tangan sendiri, tapi what's the story behind the art gitu ya. Mungkin dari Mas Faisal ada tambahan kali soal sana. Yang kedua tadi soal baca buku kali Mas ya. Saya ini nemu satu trik. Problem saya suka baca buku. Problem saya susah nginget. Jadi udah baca buku, terus gimana bisa mengaplikasikan dari buku itu ke the way I work, the way I live my life gitu ya. Nah saya pakai ChatGPT sekarang. Jadi ChatGPT saya tolong summarize key points dari buku ini itu, terus tolong dijadiin satu work plan gitu kan ya. Tiap hari mesti ngapain aja, tiap minggu mesti ngapain aja. Terus ya udah saya copy kalender. Jadi kalau buat saya, buat orang yang pelupa justru ya, dan senang baca buku, dan saya pengen dapat efektivitas dari buku itu, saya pakai ChatGPT untuk bacaan saya buku dan jadiin konten buku sebagai tools untuk jalan sehari-hari lah bisa dibilang. Itu saya sih. Thank you Mas. Terima kasih. Generasi pasti nih. Generasi pasti. Iya. Jadi ini menarik nih pertanyaan dari Jody ya. Ini termasuk generasi Z nih kayak Jody nih. Setahu saya kalau saya baca beberapa buku dari tokoh-tokoh Silicon Valley ya, dan juga kalau penting dibaca kalau tertarik AI itu baca Marvin Minsky. Sudah meninggal orangnya, tapi dia yang kira-kira arsitek yang merangkai kemungkinan-kemungkinan dan juga bagaimana nanti AI bisa punya perasaan tuh. Ya, dianggap sebagai inilah godfather-nya dari bagaimana AI itu berpikir gitu. Jaron Lanier dan sebagainya. Setahu saya AI tidak akan bisa untuk menemukan semantik makna tuh. Nggak akan bisa. Duplikasi, replikasi gitu. Atau dia membuat sesuatu seakan-akan cinta gitu, tapi tidak sepenuhnya seperti yang dimaknai oleh manusia gitu kan. Jadi itu ada ruang di situ. Dan coba aja minta ChatGPT, coba bikin bikin joke aja, bikin saya ketawa, garing keluarnya itu,
Gak ada yang lucu. Terus ChatGPT saya perhatikan cepat tersinggung. Iya kok, saya senang bikin dia tersinggung. I'm not impressed. Marah dia, udah kasih jawaban lagi. Segitu aja gitu. So tambah marah lagi gitu kan. Jadi dia selalu pengen nunjukin bahwa dia capable, dia bisa gitu kan. Nah kalau untuk anak muda nih ya, ke depan nih. Ada ranah nih, kalau kita perhatikan arah sains ke depan ini. Sekarang nih saat ini, sains itu kan sekarang fokusnya ke apa? Dark matter, black hole, Mars, kembali lagi ke bulan. Kenapa? Karena manusia butuh misteri. Jadi butuh sesuatu yang beyond yang kita belum ngerti nih. Kalau semuanya dianggap udah ngerti, itu kita stres. Iya, itu simple proses manusia berpikir itu seperti itu. Makanya kita senang dengan kisah, wah ada alam lain. Itu ada namanya anthropology of ghost, khusus kajian. Kenapa? Karena sejak masuk era internet yang paling sering di browsing anak Amerika apa? Hantu, bukan informasi. Ya hantu, terus apa lagi? Komedi. Gitu. Hal-hal yang membuat kita itu wondering dan hal yang membuat kita itu apa ya? Ya bahagia sederhana aja. Jadi mungkin ya aku membaca ke depan itu estetika AI akan makin hebat, itu makin akurat, makin precise. Gitu. Nah di era itu kita akan kembali hal-hal yang lebih sederhana aja yang mendasar tuh. Itu nanti manusia akan craving banget hal-hal seperti itu. Ya, nanti akan muncul Andy Warhol baru tuh ketika dia bisa nemu ini human nih gitu. Ini nggak bisa ditiru sama AI gitu. Terima kasih jawaban dari generasi pasti dan generasi misteri. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan ini maka berakhirlah sesi talk show di malam hari ini.